Ini bunda lagi cuci piring ya, itu kedengarannya seperti itu, piok-piok gitu airnya. Jadi kalau pakai P3 kan airnya panas ya, itu pakai piring yang seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau pakai piring bening seperti ini itu bisa pecah ya, karena sangat panas. Terus pakai piring plastik seperti ini ya, ini bisa berbelok-belok gini ya. Dulu nggak ngerti ya, kalau di ujung sana yang sebelah ujung itu ternyata ada piring plastiknya. Yang dilihat itu yang sebelah depan-depan ini, dikiranya nggak ada piring plastiknya, ternyata yang ujung ada piring plastiknya. Tahu-tahu setelah selesai ya bisa bengkong seperti ini ya. Jadi kalau pakai piring plastik pakai P2 saja, itu pakai P3 sekarang ya, berarti di dalam nggak ada plastik ya. Terus sabunnya itu seperti ini. Ini saya lihat di Indomaret Malang nggak ada. Jadi yang jual seperti ini di online banyak ya. Kalau beli itu online, kalau di warung-warung juga nggak ada. Di supermarket nggak ada, kecuali supermarket yang besar-besar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, insya Allah ada. Tapi kalau di Indomaret Malang, supermarket Malang nggak ada. Di warung-warung juga nggak ada. Jadi sabunnya seperti ini harganya satu ini 3.000. Kalau beli satu pak itu isinya itu banyak ya. Pokoknya satu bungkus plastik itu isinya kalau nggak salah 40 ya. Ya tinggal dikalikan 3.000 kali 40 ya, berarti ya 100 lebih ya. Alhamdulillah ini nyuci piringnya sudah selesai, yaitu sudah dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pakai plastik itu bisa bengkok ya, karena airnya panas. Kalau ini kan dari melamin ya, jadi yang enggak bengkok. Mari kita lihat ya hasilnya. Nah, ini sangat panas ya, masih panas ya loh, ini masih panas ya, mengkilat seperti ini, bersih. Itu sendoknya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bunda baru keluar dari rumah ya. Jadi keluar dari rumah ke jalan raya itu sekitar 30 meter ya, hanya selisih satu rumah. Itu ada hotel atau boarding lantai 5. Suasananya seperti ini ya. Ini pagi jam 6:38 ya, ini hari Sabtu. Suasananya ya lumayan ramai ya. Monggo. Nah, itu tadi yang menyapa itu yang jaga hotel ya. Beliau kan shift-shiftan. Kalau shiftnya malam itu mulai maghrib sampai subuh, tapi kalau shiftnya pagi ya setelah sholat subuh sampai nanti maghrib. Jadi kalau shiftnya siang beliau lebih suka jalan-jalan ya, jalan-jalannya ya sekitar hotel aja, di samping, di depan ya. Tapi kalau shiftnya malam biasanya beliau suka duduk di dekat pintu ya. Ya, suasananya seperti ini ya, lumayan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autis itu kalau dari sisi akhlak disebabkan karena persoalan orang tua si adik dengan kakek neneknya si adik. Ya, biasanya ya urusannya macam-macam ya. Ya, kalau dulu orang tuanya si adik ini ada persoalan dengan kakek dan neneknya si adik, ya kenapa kok bisa si adik itu gerakannya aktif? Ya kadang nyakar, kadang mukul, tapi dia nggak bisa ngomong. Ya, orang tuanya si adik itu memang dulu ada kejengkelan, ada marah yang disimpan, kemudian dia ada janji nggak mau ngomong. Dalam hati mengatakan saya harus bisa, saya harus mampu. Jadi biasanya ya rencananya ya macam-macam ya. Ada yang menikah tidak direstui, atau menikah direstui tapi sudah lama nggak punya momongan atau nggak punya pekerjaan. Akhirnya si mertua ini ngomong sama anaknya yang perempuan,
itu suamimu itu kerjanya apaan kok lontang lantung, atau itu suamimu itu kerjanya apaan kok gini-gini terus. Ya itu kan kata-kata seperti itu kan menyakitkan si anak ya. Akhirnya dilaporkan ke suaminya, terus suaminya ada kemarahan yang disimpan, pokoknya saya harus bisa, saya akan tunjukkan kalau aku nggak mandul ya. Atau contoh lain ya, misalnya si anak ini pinjam uang nggak dipinjami sama orang tuanya, padahal ya dia tahu kalau saudaranya tuh pinjam selalu dipinjami, pas gilirannya dia pinjam kok nggak dipinjami padahal uangnya ada. Nah akhirnya akan menyimpan jengkel ya, ada kemarahan yang sangat kuat. Aku harus bisa, aku harus mampu kerja, aku tidak akan pinjam uang lagi, akan aku tunjukkan kalau uangku lebih banyak daripada orang tua. Nah itu kan kesombongan ya. Jadi kalau itu terus menerus dilakukan, terus ada niatan nggak mau ngomong sama orang tuanya saking jengkelnya, entah itu nggak mau ngomongnya itu entah 1 tahun atau 2 tahun. Nah di titik itulah karena ada niatan tidak ngomong, akhirnya ya sama Allah Ta'ala diberi hamil ya, terus lahirlah anak autis. Nah disitulah kesalahan-kesalahan dari orang tuanya si adik yang autis ini ya, itu dimasukkan ke adik agar ini menjadi ujian bagi orang tuanya bahwa kamu ada salah dengan orang tuamu, ayo maaf, minta maaf, kalau enggak nanti anakmu tak bikin nggak ngomong karena kamu selama ini nggak ngomong. Itu kan lambang ya. Jadi dianalogikan seperti itu. Makanya anak autis itu kan gerak terus ya, aktif. Itu lambang dari orang tuanya yang kerja keras. Aku harus mampu, aku harus cari uang sebanyak-banyak, aku harus bisa. Nah itu kan lambang dari orang tuanya. Terus anak autis itu kan nggak ngomong ya, itu lambang dari orang tuanya yang memang ya nggak mau bicara, ada niatan nggak mau ngomong, saking jengkelnya sampai nggak mau ngomong sama kakek neneknya si autis ini ya. Akhirnya terjadilah lahir anak autis. Makanya anak autis itu yang nggak ngomong ya, itu lahir langsung ya, biasanya ada tanda ya. Jadi kalau yang normal itu kan biasanya lahir itu kan bayi itu kan langsung nangis ya, ini biasanya ya tidak nangis ya umpamanya seperti itu, atau bagaimana ya tidak bisa bicara dan terlalu aktif. Dan ini yang sering dialami oleh orang tua yang punya anak autis itu, akhirnya jadi normal kembali itu ya memang setelah diberitahu ya, akhirnya yang dulunya itu ada kemarahan yang disimpan ya mulai ada cinta, terus diberi pengertian. Yang dulunya tuh nggak mau ngomong ya mulai mau bicara, terus mohon ampun pada Allah. Terus setelah diberitahu nggak boleh seperti itu, kalau aku harus bisa, itu kan namanya sombong. Kalau cari rezeki boleh ya, ikhtiar boleh, tapi ya jangan dengan balas dendam ya dengan orang tua, sehingga itu menjadi sombong. Dan itu setelah diberitahu ya, beliau yang punya anak autis itu beliau ngerti, sehingga adiknya yang selama ini gerak terus ya mulai ada tanda-tanda ya, mulai anteng. Nah itulah cara-cara Allah itu seperti itu cara Allah, dan ini masuk dalam syariat Islam. Makanya kalau orang itu ngomong sama orang tuanya, aku harus bisa, aku harus cari uang yang lebih daripada orang tuaku, ini kan namanya sombong ya, mau ngungguli orang tuanya ya, itu nggak boleh. Jadi yang seperti itu ini kan kayak nggak punya Tuhan aja ya. Jadi seorang muslim itu ya nggak boleh seperti itu. Jadi kalau niat cari rezeki, niatkan lillahi ta'ala. Jangan cari rezeki itu niatnya ya memang niat balas dendam ya, mau ngungguli orang tuanya, cari uang sebanyak-banyaknya, aku tidak akan pinjam lagi, aku ini sekarang sudah mampu, sudah punya uang banyak, aku tidak akan pinjam lagi. Makanya anak-anak yang autis itu ya terus sampai bertahun-tahun ya seperti itu ya. Kalau berobat ke dokter ya nggak sembuh-sembuh. Ini seperti kata anak saya itu ya,
cerita, tapi yang diceritakan ini non muslim, itu anaknya autis sampai sekarang ya seperti itu. Sebenarnya kalau secara Islam itu ya bisa kok dinormalkan kembali. Jadi itu cara Allah mengingatkan itu seperti itu. Nih anakmu nih nggak ngomong karena kamu itu nggak ngomong sama orang tua. Nah itu seperti itu. Ini kalau Allah itu ngomong secara langsung kan nggak mungkin ya. Jadi ya lewat itu, lewat anak itu diberi pengertian. Nih anakmu ini gerak terus karena kamu itu kerja keras. Tapi kerja kerasnya niatnya bukan karena Allah ya, tapi kerja kerasnya niat balas dendam, kepingin ngungguli orang tua. Karena pinjam uang nggak dipinjami ya kepingin dibuktikan kalau uangnya tuh lebih banyak daripada orang tua. Ini kan sombong. Nah itu anaknya autis. Jadi anak-anak autis itu ya yang seperti itu, rata-rata seperti itu. Jadi ini sebenarnya persoalan yang sehari-hari ya, yang menjadikan si anak itu marahnya disimpan, terus ada niatan nggak mau ngomong, nah lahir anak autis. Jadi kalau pingin nggak punya anak autis atau cucu yang autis, setelah tahu ilmunya ini ya, tolong dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama orang tua itu jangan ada kemarahan yang disimpan, apalagi ada niatan nggak mau ngomong, terus ada niatan ngungguli orang tua. Nah itu kan sombong, nanti akan muncul lah anak-anak autis. Dan ini cara penyembuhannya ada dalam Islam, yaitu memperbaiki akhlak. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.